Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indriani Putri, NIM 19053039 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep ilmu ekonomi sebagai tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK. Materi yang pertama yaitu konsep ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi atau oikonomia yaitu berasal dari bahasa Latin, dari asal kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sehingga secara sederhana ekonomi diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu ekonomi, aturan-aturan dalam rumah tangga mengalami penyesuaian serta pengembangan. Materi yang kedua yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut dapat berupa angka-angka dan data statistik. 2. Teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Manfaat teori ekonomi terasa sekali bagi seseorang yang akan menetapkan suatu kebijaksanaan ekonomi atau bagi seorang pengamat ekonomi. Ruang lingkup ekonomi. Pertama, ekonomi makro. Bagian teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan. Contohnya, tingkat pengangguran suatu negara, terutama mereka yang berada pada usia produktif. 2. Ekonomi mikro. Bagian dari ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual. Contohnya, perilaku rumah tangga produsen dan konsumen. 3. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 cabang. Pertama, ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. 2. Ilmu ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. 3. Ilmu ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. 4. Ilmu ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. 5. Ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. 6. Ilmu ekonomi SDA merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. 7. Ilmu ekonomi syariah merupakan cabang ilmu ekonomi syariah bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah. Materi selanjutnya yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan motif ekonomi, orang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan. Akan tetapi yang jelas motif ekonomi mula-mula adalah dorongan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Macam-macam motif ekonomi. Pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan, yaitu seseorang mau melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi untuk satu tujuan, seperti memenuhi kebutuhan hidup. 2. Motif mendapatkan keuntungan. Tujuan seorang pedagang menjual barangnya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. 3. Motif sosial merupakan tingkat kemiskinan di Indonesia masih bertambah. Karena itu, sebagai makhluk sosial harus saling membantu. Keinginan untuk membantu sama ini dapat digolongkan dalam perbuatan yang berlandaskan motif sosial.
4. Motif mendapatkan penghargaan. Contohnya, pengusaha yang telah mendapatkan keuntungan atau laba yang tinggi berusaha mendapatkan kepuasan yang lain selain laba, yaitu pengakuan dari konsumen bahwa produknya diterima dengan baik. 5. Motif kepuasan ekonomi. Contohnya, tidak sedikit para pengusaha yang telah memiliki beberapa cabang perusahaan. Mereka terus mengembangkan usahanya dan tidak takut ancaman pesaing karena berkeinginan untuk menguasai pasar. Contohnya, perusahaan Carrefour atau Ujian. 6. Motif politik. Merupakan alasan seorang pejabat melakukan kampanye politik adalah agar mereka dapat menduduki pejabatan penting di lembaga DPR atau MPR. Segala cara mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Materi selanjutnya yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilakukan 3 pelaku ekonomi yang saling berkaitan, yaitu konsumen, produsen, dan pedagang atau distributor yang menyalurkan barang. Macam-macam prinsip ekonomi. 1. Prinsip ekonomi produsen, yaitu menghasilkan barang yang berkualitas, menekan biaya produksi secara serendah mungkin, mencari keuntungan maksimal, menghasilkan barang yang diminati dan selalu dicari oleh konsumen. 2. Prinsip ekonomi distributor, menyalurkan barang dan jasa pada konsumen tepat waktu, meratakan hasil produksi ke daerah-daerah yang memerlukan, membuat harga barang stabil atau tidak mengalami gejolak. 3. Prinsip ekonomi konsumen, mendapatkan kepuasan semaksimal mungkin, terpenuhinya kebutuhan hidup, terhindar dari sifat konsumtif, mendapatkan barang yang bermutu dengan harga murah, terjadinya penghematan atau tidak penghematan. Materi terakhir yaitu biaya peluang. Biaya peluang berasal dari diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Biaya peluang disebut juga dengan opportunity cost. Ciri-ciri biaya peluang. 1. Perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berubah waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. 2. Memiliki banyak kemungkinan penggunaan. 3. Pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. 4. Biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Contoh biaya peluang. Bila Ayunda telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, maka Ayunda akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai karyawan mall. Biaya peluang dari kasus ini adalah bekerja sebagai karyawan mall. Itulah penjelasan dari materi saya tentang konsep ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.